Nah, proses pembuatan pola sudah selesai. Kita akan mendapatkan 2 lembar pola. Yang satu pada pola bagian depan dan yang satu lagi bagian belakang. Nah, setelah itu kita akan masuk ke proses pemotongan bahan. Pada proses pemotongan bahan kali ini, kita akan merangkap atau melipat bahan menjadi 2 bagian seperti ini. Jadi, pada bagian tepi, kita temukan pada bagian tepi, seperti ini, kita beri semat jarum pentul. Nah, pada bagian ini kita sebut dia bagian potongan, karena dia ada potongannya sebenarnya. Jadi ada 2 lembar seperti itu. Untuk yang bagian sisi yang luar atau bagian ini kita sebut dia sebagai bagian lipatan. Jadi nanti ketika kita melipat kain, kita akan menggunakan arah serat lurus, yang dimana tepi kain ini berada di pinggir. Jadi kalau di arah serat lurus, tepi kain ada di pinggir. Tapi kalau kita menggunakan arah serat melebar, maka tepi kain ini nanti jatuhnya akan ada di atas seperti ini. Kita lipat dengan posisi seperti ini, kita samakan tepi kainnya, kita beri jarum pentul, lalu sisanya kita geser dia ke bagian lipatan. Dari atas kita semat jarum pentul sampai ke bagian bawah. Tujuannya apa? Nanti ketika kita akan memotong, kain itu besarnya akan sama, jadi tidak geser. Nah, setelah kita selesai melipat kain, langkah selanjutnya kita akan meletakkan pola pada kain atau kita sebut dengan layout. Cara meletakkan pola yaitu kita akan letakkan pola bagian yang besar terlebih dahulu. Jadi kita akan meletakkan pola bagian belakang terlebih dahulu seperti ini. Nah, untuk yang bagian depan kita bisa atau kita boleh meletakkan dengan posisi seperti ini, karena kain yang kita gunakan atau kain yang saya gunakan di sini itu merupakan kain yang polos dan tidak memiliki kilap. Jadi ketika pola itu dibolak-balik, dia akan jatuhnya akan sama, jadi tidak mempengaruhi hasil jadi itu. Jadi kalau teman-teman pakai kain motif atau kain yang agak berkilau, dia harus meletakkan polanya harus sejajar, harus sama seperti ini. Jadi kalau seperti ini berarti nanti dia meletakkannya di atas begini. Tapi kalau ini berhubung kainnya dia kain corduroy, jadi kita boleh meletakkan posisi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengecek arah serat kain lurus itu harus sama dengan arah serat pola. Nah, arah serat pola ini adalah yang bagian garis lurus ini. Nah, jadi kita akan meletakkan pola ini harus lurus dengan arah serat kain. Caranya seperti ini. Kita samakan arah seratnya yang bagian belakang dulu. Untuk bagian belakang, untuk pola kulot ini kampuhnya adalah di bagian sisi luar ini kita beri 2,5. Untuk bagian sisi dalam atau kita sebut pipa ini kita bisa 2,5 boleh, 2 juga boleh. Lalu untuk bagian kerung pesak atau lingkar pesak ini kita beri kampuh 2 cm. Untuk bagian atas atau bagian pinggang kita beri kampuh 2 cm juga. Lalu yang terakhir, bagian bawah seperti ini, untuk lem nanti kita akan beri 4 cm. Begitu juga yang bagian depan. 2 atau 2,5, bagian sisi 2,5 dan bagian bawah 4. Nah, setelah kita tentukan besar kampuhnya, sekarang kita akan menentukan letak polanya. Jadi pola itu harus lurus dengan arah serat kain. Caranya seperti ini. Nah, pada bagian sisi sini kita beri dulu dia jarak kira-kira 3 cm. Untuk bagian bawah 4. Nah, kalau sudah, lalu kita ukur dari tepi kain, tepi lipatan ini, dia kan bentuknya lurus karena kita sudah menyamakan sama bagian ujungnya. Itu sampai ke bagian garis ini. Nah, garis arah serat pola ini. Dia habis kainnya adalah 32 cm. Karena bagian bawah ini merupakan bagian yang paling lebar, jadi kita mengikuti habisnya dari bagian bawah dulu. Lalu
32 ya tadi, lalu ke bagian atas seperti ini. Nah ini dia masih 30, itu kita geser sampai 32 cm. Nah seperti ini. Lalu kita semat jarum pentul. Nah posisi seperti ini baru dia pola itu sudah lurus dengan arah serat kain. Jadi menghitungnya itu dari arah serat pola diluruskan ke arah serat kain. Jika sudah, kita pentuli keliling supaya nanti ketika kita gunting dia tidak geser. Untuk memberi jarum pentul, kita kira-kira dari tepi kertas itu kita beri jarak sekitar 2 cm. Jadi jangan terlalu masuk seperti ini. Nah, juga jangan terlalu di dalam. Jadi kira-kira seperti ini. Tujuannya nanti ketika kita selesai digunting, kita akan merader itu supaya gampang. Jadi supaya karbon itu tadi bisa masuk dengan sempurna. Jadi kita akan menggambar kampuh. Nah, kita akan menggunakan alat ini. Jadi teman-teman bisa bikin ini di rumah. Caranya dia menggunakan kertas karton seperti ini. Nah, besarnya bagian sisi sini 2,5, bagian sisi atas sini 2 cm, bagian sisi kiri 4 cm, dan bagian bawah sini 3 cm. Jadi ini memudahkan kita untuk menggambar kampuh berapa yang dibutuhkan oleh pola itu. Nah, untuk bagian lingkar pesal ini, khusus bagian ini karena dia bentuknya membulat, kita akan beri yang namanya bayangan cermin. Jadi caranya, ini kita luruskan seperti ini, sedikit. Dia kan ini jatuhnya, kalau kita lurusin kan seperti ini jatuhnya di sini. Nah ini kita lebihkan dia sedikit, lalu kita tarik dia ke dalam begini. Nah, ini namanya bayangan cermin. Tujuannya nanti ketika ini dibalik, dia besarnya akan sama. Nah, bagian depan sudah selesai, lalu setelah itu kita akan membuat kampuh bagian belakang. Nah, sekarang kita sudah memberi kampuh pada bagian pola depan dan pola belakang. Langkah selanjutnya kita akan membuat ban pinggang. Ban pinggang itu adalah sabuk yang nanti digunakan di atas bagian kuatnya tadi. Nah, karena ada lighting dan kamera, makanya kain yang tadi posisinya di situ ini dibalik menjadi posisi sekarang seperti ini. Untuk memudahkan kita menggambar ban pinggang. Jadi lebar ban pinggang yang kita butuhkan itu adalah 10. Nah, karena letaknya itu di bagian lipatan, nah jadi kita hanya perlu membuat dengan lebar 5 cm, karena nanti ketika itu digunting terus dibuka, dia akan menjadi lebar 10. Nah, jadi kita buat dengan lebar 5 cm dan panjang itu lingkar pinggang ditambah 10 untuk jaga-jaga. Jadi ketika nanti ini dicoba, ketika sudah pas, berarti dia aman. Tapi ketika itu kebesaran atau kekecilan, nah tambahan 10 tadi berperan penting. Jadi teman-teman bisa tambah 10. Lingkar pinggang di sini 78 ditambah 10 berarti kita membutuhkan 88 panjangnya dengan lebar 5 cm. Nah, kalau sudah kita beri garis, lalu kita kalau sudah kita beri titik, lalu kita hubungkan dengan garis lurus seperti ini. Nah, ketika semuanya sudah selesai,
pola depan sudah kita beri kampuh, pola belakang sudah kita beri kampuh, dan kita sudah membuat untuk ban pinggang. Langkah selanjutnya kita gunting. Nah, ini kita sudah selesai proses pemotongan. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita akan mempunyai 3 bagian. Satu bagian pola belakang terdiri 2 lembar, satu bagian pola depan terdiri 2 lembar potong, dan bagian ban pinggang. Nah, langkah pemotongan sudah selesai. Kita akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu langkah memindahkan tanda pola atau langkah merader. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses merader. Alat bahan yang dibutuhkan ada rader dan karbon. Untuk penggunaan karbon, nanti teman-teman bisa lipat 2 seperti ini. Jadi dia lembaran seperti ini, terus kita lipat 2. Nah, yang di bagian atas nanti yang ada tintanya. Jadi yang bisa terlihat ya perbedaannya seperti ini sama seperti ini. Jadi nanti yang lebih tua yang di atas. Nah, setelah itu kita akan merader di bagian tepi pola, tepi garis ini. Jadi nanti kita akan merader sesuai dengan garis terluar dari pola, karena nanti kita akan menjahitnya itu mengikuti garis pola terluar kita. Jadi merader itu tujuannya itu memindahkan tanda pola dari kertas ke kain. Nah, caranya itu seperti ini. Kita buka, ini kan ada 2 lembar, kita buka seperti ini, terus ini rader kita masuk. Nah, setelah itu baru kita rader. Usahakan dia hanya 1 kali jalan supaya nanti tidak menimbulkan 2 garis. Nah, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Tuh, nanti dia akan tercopy istilahnya garisnya. Nah, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi dia garisnya mengikuti sekeliling pola, dan yang terakhir nanti bagian kupnat. Bagian kupnat ini nanti kita caranya adalah masukin karbonnya ke tengah-tengah kain seperti ini. Batas dia kupnatnya kira-kira gimana. Nah, setelah itu kita rader garis 3 ini, jadi tengah dan tepi. Jadi akan jadi seperti ini. Rader pada bagian pola depan dan pola belakang caranya sama seperti itu. Nah, setelah semua sudah dirader bagian depan dan bagian belakang, untuk bagian depan ada tambahan juga, dirader di bagian yang baik. Jadi seperti ini, radernya karbonnya kita buka, posisinya kayak gini. Terus ini kita masukkan. Ini hanya untuk di bagian depan aja. Nah, ketika sudah seperti ini, terus kita rader di atasnya seperti ini. Nah, ini tujuannya nanti untuk memudahkan saat kita memasang resleting. Jadi nanti dia akan terlihat dari bagian baik kain. Dan nanti ada 2, buruk dan baik. Jadi nanti dia garisnya itu ada di 2 bagian. Yang bagian belakangnya juga sama, caranya radernya kita buka seperti ini. Terus kita masukkan. Setelah itu kita ikuti garis polanya. Hanya di bagian dari ujung sampai ke bagian lurus aja, nggak usah sampai ke bagian yang melingkar ini. Jadi dia jadinya seperti ini. Udah terader, kita buka jarum penturnya, kita sisihkan polanya. Nah, ini dia, ini sudah berpasangan. Jadi ini bagian belakang bertemu dengan bagian depan. Ini satu pasang, ini satu pasang. Ini sudah menjadi satu komponen. Sekarang langkah selanjutnya kita akan memasangkan. Jadi rader ketemu dengan rader. Kita ambil satu dulu. Ini bisa kita sisihkan. Kita akan memasang atau kita akan memulai dari bagian kupnat dulu.
Ini ketika sudah di rudder ya, dia hasilnya akan seperti ini. Tepi kainnya sudah tercopy tadi bagian dengan bagian kertas pola, lalu bagian kupnat dia memiliki 3 garis seperti ini. Nah, caranya kita ambil ini 1 lembar, kita lipat bagian garis tengah ini, nanti dia berada di bagian atas seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita semat jarum pentul dengan posisi rudder ketemu dengan rudder. Jadi garis rudder ketemu dengan garis rudder atas ketemu dengan garis rudder bawah seperti ini. Jadi supaya dia pas, karena kita mengikuti bentuk dari pola yang sudah kita buat tadi. Titik sudut ketemu dengan titik sudut. Ketika sudah seperti ini, baru kita paskan. Nah, kayak gini. Nah, kalau misalnya menemui masalah nggak pas, misalnya dia kayak gini posisinya, nah ini berarti tinggal kita geser aja. Kita geser sampai dia pas. Jadi garis ketemu dengan garis. Ini kita jarum sampai di bagian terakhir, bagian sudut ini. Nah, seperti ini. Nah, ketika sudah dia akan hasilnya kayak gini. Dari bagian buruk, dari bagian baik, nanti dia akan menutup kayak gini. Nah, itu kita lakukan di keempat lembar kain tadi. Kan setiap bagian dia pasti memiliki kupnat. Nah, ini kita selesaikan dulu bagian setelah bagian kupnat selesai, langkah selanjutnya kita selesaikan bagian sisinya. Jadi nanti yang kita gabungkan itu bagian ini kita sebut bagian sisi panggul, dan bagian lurus ini kita sebut bagian sisi dalam atau biasa disebut pipa. Oh iya, nanti ketika menghubungkan, teman-teman akan menemui seperti ini. Nah, ini kan tadi dia bagian depan, sedangkan yang baliknya ini kan dia bagian belakang. Nah, lalu gimana kalau menemui kayak gini? Nah, ini tinggal nanti disatukan aja, jadi dihubungkan. Jadi ini nanti kita temukan seperti ini. Nah, jadi nanti kita temukan garis ketemu garis. Nanti yang bagian belakang sini dia akan menggelembung begini, karena memang konstruksi polanya adalah lebih besar pola di bagian belakang, karena di bagian belakang kita memiliki panggul. Jadi seperti itu. Ini kita bisa mulai dari sisi panggul. Caranya sama, titik sudut kita temukan dengan titik sudut seperti ini. Kalau misalnya nggak ketemu, berarti digeser sampai dia ketemu. Karena kalau kita hanya mengurutkan tepi kain, itu tadi tepi kain bisa saja berubah. Jadi kita patokannya adalah garis rudder. Langkah selanjutnya kita akan menggabungkan komponen ini menjadi satu rangkaian. Caranya, ketika kertas pola sudah dilepas, sekilas dia akan berbentuk sama. Bagian yang ada ruddernya ini, dia bagian depan. Bagian belakang kita tandai di bagian buruk kain atau di dalam dengan X seperti ini. Ini tanda bahwa dia pola belakang, atau bisa juga dikasih B seperti ini. Tanda dia bahwa dia bagian belakang. Salah satu aja yang diberi tanda supaya nanti ketika kita menggabungkan itu sudah ada patokannya, jadi kita tidak keliru. Selanjutnya kita akan gabungkan dengan prinsip baik ketemu baik. Jadi bagian baik depan ketemu bagian baik belakang. Caranya seperti ini. Ini kan bagian baik belakang. Kita temukan dia yang bentuknya sama. Jadi bagian panggul
baik ketemu dengan bagian panggul baik depan. Nah, seperti ini. Ini kan bagian baik ketemu bagian baik, panggul ketemu panggul. Jadi ini dia pasangannya sama ini. Berarti yang ini dia pasangannya sama yang satunya. Nanti kan dia posisinya akan seperti ini. Jadi usahakan jarum pentulnya juga dia posisi di sisanya di bagian kiri. Begitu juga yang panggul. Nah, kita akan menjahitnya kan posisinya seperti ini, berarti jarum pentul ya berada di posisi di bagian yang sini, bukan di bagian baliknya. Jadi patokannya adalah pastikan sisa bahan berada di bagian kiri. Jadi nanti ketika kita menjahit kita gampang.